Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yaitu nilai-nilai moral dan agama pada remaja. Adapun contoh kasusnya yaitu dekadensi moral remaja. Sebelum lanjut kepada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Aisyatullah Amin. Yang kedua ada Irmayanti Bahri, yang ketiga ada Juria Dewi, dan yang keempat ada Nurul Fuadi, dan kelima Nur Rahmadani. Selanjutnya adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama nilai-nilai bagi remaja. Yang akan dibahas itu definisi dan bagaimana karakteristik nilai dari remaja itu sendiri. Selanjutnya ada moral bagi remaja, yaitu bagaimana karakteristik moral remaja. Dan selanjutnya yaitu agama pada remaja, yaitu bagaimana proses pembentukan atau perubahan agama pada remaja itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu contoh kasusnya, yaitu menyontek. Dan setelah ini saya akan persilahkan kepada teman kelompok saya yang lain untuk membahas lebih lanjut materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang nilai bagi remaja, yang dimana definisi nilai adalah nilai merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Adapun karakteristik nilai pada remaja antara lain yaitu pertama, merasa pentingnya tata nilai, kemudian mengembangkan nilai-nilai baru sebagai pedoman atau petunjuk dalam mencari jalannya sendiri. Kemudian yang terakhir itu menumbuhkan identitas diri menuju kepribadian yang semakin matang. Kemudian adapun pembentukan nilai-nilai baru yang dimana identifikasi dan imitasi terhadap tokoh atau biasa saja berusaha mengembangkan nya sendiri. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan membahas mengenai moral remaja. Definisi moral. Moral pada dasarnya merupakan kaidah, norma, dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Adapun definisi moral menurut para ahli, yang pertama menurut Sefer tahun 1979, yaitu moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Kemudian moral menurut Roger tahun 1985, yaitu merupakan standar baik buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial budaya di mana individu sebagai anggota sosial. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik moral remaja. Sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahapan berpikir operasional formal, yaitu mulai mampu berpikir abstrak dan mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis. Maka pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga pada moral yang menjadi dasar hidup mereka. Perkembangan pemikiran moral remaja dicirikan dengan mulai tumbuh kesadaran akan kewajiban mempertahankan kekuasaan dan peranata yang ada, karena dianggapnya sebagai suatu yang bernilai, walau belum mampu mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Perkembangan pemikiran moral remaja yang demikian, jika meminjam teori perkembangan moral dari Kohlberg, berarti sudah menjadi tahap konvensional. Pada akhir masa remaja, seseorang akan memasuki tahap perkembangan pemikiran moral yang disebut tahap pasca konvensional, ketika originalitas pemikiran moral remaja sudah semakin jelas. Pemikiran moral remaja berkembang sebagai pendirian pribadi yang tidak tergantung lagi pada pendapat atau pranata yang bersifat konvensional. Baik, materi selanjutnya itu definisi menurut agama. Seperti halnya moral, agama juga merupakan fenomena kognitif. Oleh sebab itu, beberapa ahli psikologi perkembangan menempatkan pembahasan tentang agama dalam kelompok bidang perkembangan kognitif. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini.
Bagi remaja, agama memiliki arti yang sama pentingnya dengan moral, bahkan sebagaimana dijelaskan oleh Adam dan Gulota. Agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Agama memberikan perlindungan rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi dirinya. Dibandingkan dengan masa awal anak-anak misalnya, keyakinan agama remaja telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kalau pada masa awal anak-anak, ketika mereka baru memiliki kemampuan berpikir simbolik, Tuhan dibayangkan sebagaimana person yang berada di awan, maka pada masa remaja, mereka mungkin berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensi. Perkembangan pemahaman remaja terhadap keyakinan agama ini sangat mempengaruhi oleh perkembangan kognitifnya. Untuk materi selanjutnya dibawakan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini mengenai tentang tindakan menyontek. Menyontek dalam hal ini sudah tidak lazim lagi di dunia pendidikan. Teman-teman bisa analisa sampai sejauh ini bahwasanya beberapa siswa ketika ujian tentunya pasti akan mencoba bagaimana mencari jawaban yang relevan dengan soalnya. Entah itu melalui bertanya dengan teman atau melalui dengan contekan-contekan kecil yang dibuat di kertas kecil. Nah, itu kelirunya di dunia pendidikan kita karena sudah menjadi kebiasaan, dan bagi saya hal ini harus diberhentikan atau diminimalisir tindakan menyontek pada saat ujian. Karena kenapa? Bisa saja dari menyontek ini akan menciptakan generasi-generasi selanjutnya atau pemimpin-pemimpin selanjutnya yang memiliki sifat kecurangan seperti itu. Jadi teman-teman bisa baca slide yang telah dipaparkan oleh atau telah dibuat oleh kelompok kami. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.